Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Septiani SKM MKM sebagai dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Lingkungan Lahan Basah. Di sini izinkanlah saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai master plan pengendalian vektor di lahan basah, tepatnya di Tanjung Steko, Ogan Ilir, Indralaya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ade Azhara Dwinanda, ada Dwi Janiar Kurnia, ada Rahman Tricahyono, ada Salwa Ardani, dan juga Pelita Arda Ramadati. Selanjutnya, izinkan saya untuk membahas materi pertama, yaitu pengertian lahan basah dan rawa. Pengertian lahan basah atau wetland adalah wilayah di permukaan bumi berupa dataran, yaitu tanah yang digenangi air, baik secara permanen maupun tidak permanen atau musiman. Wetland memiliki kandungan air yang tinggi dan termasuk lahan yang subur. Rawa juga termasuk jenis wetland, karena wilayahnya yang tergenang air sepanjang tahun. Dengan ketinggian air yang tidak menentu, kadang dangkal, kadang pula tinggi dan juga cukup dalam. Kondisi tanah rawa yang berlumpur mengakibatkan kondisi tanah itu jenuh akan air. Rawa merupakan rumah untuk beragam satwa dan menjadi salah satu pembersih alami. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis lahan basah yang akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Janiar Kurnia. Pada Dwi Janiar Kurnia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari lahan basah. Secara umum, lahan basah dikategorikan menjadi lahan basah alami dan buatan. Namun, secara spesifik, jenis-jenis lahan basah lebih beragam. Seperti berikut ini beberapa contoh dari jenis lahan basah. Yang pertama yaitu adalah lahan gambut. Lahan gambut merupakan jenis lahan basah yang terbentuk dari akumulasi bahan tanaman mati dan membusuk. Lahan gambut termasuk jenis wetland yang krusial karena lahan gambut menjadi wilayah yang mampu menyerap air hujan, memasok air bersih untuk kebutuhan sepanjang tahun dan mencegah banjir. Selanjutnya yaitu rawa. Rawa juga termasuk jenis wetland karena wilayahnya yang selalu tergenang air sepanjang tahun dengan ketinggian air yang tidak menentu. Kadang dangkal, kadang pula tinggi dan cukup dalam. Berikutnya yaitu hutan mangrove. Area hutan mangrove menjadi salah satu ekosistem dengan kompleksitas yang tinggi karena menjadi rumah untuk beragam flora dan fauna. Hutan mangrove menjadi salah satu jenis lahan basah yang mudah dijumpai di daerah tropis dan subtropis. Berikutnya yaitu adalah lahan basah mineral. Lahan basah mineral adalah sebuah ekosistem yang kerap dijumpai di pinggiran sungai, terutama di wilayah perairan yang mengalami pembentukan delta. Kawasan ini terbentuk dari air laut atau banjir yang menggenangi daratan dan sifatnya hanya sementara. Berikutnya yaitu lahan basah dataran tinggi. Lahan basah dataran tinggi merupakan kawasan dengan kemampuan untuk menyimpan air dengan baik. Sumber air yang tersimpan pada lahan basah dataran tinggi adalah air hujan dan pencairan dari glaser. Dan berikutnya yaitu kawasan riparian. Kawasan riparian menjadi peralihan antara daerah sungai dengan daratan. Riparian memiliki ciri khas berupa wilayah yang berisikan perpaduan lingkungan, perairan, dan daratan. Kawasan pinggiran sungai ini menjadi tempat hidup vegetasi riparian yang kaya dan mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi. Yang terakhir yaitu lahan basah Arktik. Lahan basah Arktik ini terdiri atas lahan gambut, sungai, danau, teluk dangkal yang menutupi hampir 60% permukaan di kutub utara. Lahan basah Arktik menjadi penting karena menjadi habitat flora fauna yang unik, terutama fauna yang melakukan migrasi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, karakteristik lahan basah yang akan dijelaskan oleh teman saya, Salwa Ardani. Salwa, saya persilakan. Selanjutnya, karakteristik lahan basah. Ciri dan karakteristik utama lahan basah dalam muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah, serta memiliki vegetasi khas. Karakteristik wetland memang akan senantiasa tergenang air. Genangan musiman berarti daratan atau tanah tersebut tergenang air ketika musim hujan. Kondisi tanah wetland yang jenuh memungkinkan genangan air mengelilingi seluruh permukaan lahan. Jenis tanah lahan basah ketika terjadi periodik atau musiman memiliki tekstur yang lunak hingga liat. Selanjutnya, manfaat lahan basah. Yang pertama itu kawasan penyimpanan karbon. Lahan basah memegang peranan penting karena kemampuannya untuk menyimpan karbon. Yang kedua, sumber cadangan air bersih. Kebanyakan jenis lahan basah memiliki kemampuan dalam memelihara air bersih dan pemurnian air secara alami.
Yang ketiga, membantu mengurangi resiko bencana. Beberapa jenis lahan basah seperti hutan mangrove mampu untuk menghalau gelombang besar air laut seperti tsunami. Vegetasi pada kawasan Puritan juga mampu membantu dalam mengurangi laju banjir akibat luapan air sungai. Yang keempat itu penuh keanekaragaman hayati. Karakteristik lahan basah yang menjadi perpaduan lingkungan perairan dan daratan menjadikan keragaman hayati dan menghasilkan flora dan fauna yang unik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, deskripsi kondisi dan letak Tanjung Steko yang akan dijelaskan oleh teman saya Pelita. Kepada Pelita saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kondisi dan letak dari Desa Tanjung Steko ini. Jadi secara geografis, Desa Tanjung Steko ini memiliki wilayah seluas 24,69 km persegi, di mana pembagian luas desa tersebut 46,6 km rawa-rawa, lahan perkebunan 7 km, lahan persawahan 6 km, dan lahan pemukiman 9 km. Desa Tanjung Steko ini memiliki 5 dusun dan 11 RT, yaitu rukun tetangga untuk kondisi ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Steko sendiri, yaitu pekerjaannya yang mereka lakukan berbeda-beda, tetapi mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani. Adapun jumlah penduduk dari Desa Tanjung Steko ini yaitu berjumlah 4.663 jiwa. Setelah kami melihat dan meninjau lokasi tersebut, kami mengidentifikasi bahwa bencana yang dapat terjadi di daerah tersebut adalah vektor penyakit. Next. Selanjutnya yaitu faktor penyakit yang ada di Desa Tanjung Steko ini. Faktor penyakit dapat juga berarti arthropoda, pembawa agent penyakit. Beberapa sumber lain menyebutkan faktor penyakit ini adalah serangga atau organisme hidup lain pembawa agent infeksius dari suatu individu terinfeksi ke individu rentan. Faktor penyakit kerap ditemui di daerah lahan basah dan kami dapatkan informasi bahwa penyakit demam berdarah, dengue, merupakan salah satu penyakit yang kerap terjadi di pemukiman lahan basah. Karena lahan basah, Tanjung Steko ini dapat menjadi tempat berkembang biak beragam spesies nyamuk, termasuk beberapa hama dan vektor potensial pembawa patogen. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, master plan penilaian vektor lahan basah akan dijelaskan oleh teman saya Dea. Kepada Dea saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai master plan pengendalian vektor di lahan basah, tepatnya di Desa Tanjung Steko. Jadi, pengendalian vektor di lahan basah itu berarti kita menekan serendah mungkin populasi dan habitat vektor sampai pada kondisi yang tidak merugikan terhadap kehidupan. Nah, setelah dilakukannya observasi kemarin di lapangan, kelompok kami mempunyai solusi berupa master plan yang ekonomis dan tentunya dapat diterapkan di lahan basah Desa Tanjung Steko. Next. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengendalian secara alamiah, yaitu atau naturalistic control. Yang pertama adalah manipulasi lingkungan. Jadi manipulasi lingkungan itu adalah suatu upaya pengelolaan lingkungan yang meliputi kegiatan yang terencana, yang tujuannya itu adalah mengubah kondisi sementara yang tidak menguntungkan bagi perkembangbiakan vektor penyakit pada habitatnya. Contohnya adalah pembersihan tanaman, peneduhan, dan pengeringan rawa. Nah, yang kedua adalah modifikasi lingkungan, yaitu adalah upaya pengelolaan lingkungan yang yang meliputi perubahan fisik yang bersifat permanen terhadap lahan, air, dan tanaman yang bertujuan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi habitat dari vektor tersebut untuk menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan hidup manusia. Nah, yang termasuk kegiatan ini adalah drainase, penimbunan tempat perindukan vektor, dan penyakit berupa yang dapat disebabkan oleh genangan air. Next slide. Nah, yang kedua itu adanya pengendalian terapan. Jadi, yang pertama adalah upaya peningkatan sanitasi lingkungan atau environmental sanitation improvement. Nah, di situ kita membersihkan maupun mengeluarkan tempat-tempat perkembangan nyamuk seperti kaleng bekas, plastik bekas, atau mobil atau motor dan lainnya, ban mobil atau ban motor lainnya. Yang tentunya itu dapat menyebabkan genangan air hujan. Tempat-tempat penampungan air juga harus dibersihkan untuk mengeluarkan atau membunuh telur-telur, jentik, serta pupa nyamuk. Lalu selanjutnya untuk vektor lalat, kita juga bisa untuk tidak bersentuhan vektor lalat dengan makanan. Area makanan dan manusia jangan sampai
adanya vektor lalat di sana. Selain itu, populasi lalat dapat terkendali juga melalui pengurangan tempat berkembang biak kotoran binatang dan limbah di saluran pembuangan. Nah, itu harus dibersihkan juga agar tersimpan dan tertutup dengan rapi. Kebiasaan kotor dan pergerakan sembarangan atau kotoran dan makanan juga akan menambah faktor kecoa. Untuk itu kita harus meningkatkan sekali sanitasi lingkungan. Nah, yang kedua itu kita bisa melakukan pengendalian secara fisik mekanik. Nah, dengan cara apa? Yang pertama adalah pemasangan perangkap tikus atau perangkap serangga. Yang kedua, pemasangan jaring. Yang ketiga, pemanfaatan suara untuk menarik atau menolak vektor dan binatang pengganggu dan pembunuh vektor. Dan binatang pengganggu menggunakan alat pembunuh, pemukul, jepretan dengan umpan, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pengendalian secara biologis. Nah, pengendalian secara biologis ini dilakukan dengan memelihara musuh alaminya. Beberapa musuh alaminya itu dapat diaplikasikan, yaitu ikan pemakan jentik seperti ikan cupang, ikan mas, dan ikan nila, dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu adalah pengendalian dengan pendekatan per-UU atau ini dengan pengendalian legal control. Nah, pendekatan undang-undang atau legislasi ini tentunya dapat mendukung dalam percepatan pengendalian vektor. Hal ini karena didukung dari berbagai lintas sektor. Legislasi tersebut merupakan payung hukum pemerintah atau pengambil kebijakan dalam mengaplikasikan di masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah dia master plan yang telah kami rumuskan dan kami buat mengenai pengendalian vektor di lahan basah, tepatnya Tanjung Steko. Mungkin beberapa hal yang kami rumuskan adalah hal-hal umum yang bisa kita lakukan di lahan basah, dan beberapa hal tersebut adalah hal-hal yang memang harus kita lakukan dimanapun kita berada, tidak terkecuali di sekitar pemukiman kita. Dan di Tanjung Steko ini pengendalian yang kami rumuskan adalah pengendalian yang dilakukan masyarakat secara murah, mudah, dan juga efisien. Dan hal ini kami meyakinkan apa yang kami rumuskan dan master plan yang kami buat dapat menjadi solusi bagi masyarakat di Tanjung Steko untuk pengendalian vektor yang ada di Tanjung Steko. Tepatnya itu vektor nyamuk atau vektor ya yang lainnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan, dan juga semoga dapat berkenan menerima master plan yang kami buat dan kami rumuskan, dan semoga dapat menjadi solusi bagi kita semuanya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.